Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Al-Faruq. Di sini saya akan membuat video challenge tentang VR dan AR. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang VR. Apa sih itu VR? VR merupakan kepanjangan dari virtual reality. Merupakan rekayasa terhadap lingkungan yang nyata yang diproyeksikan pada sebuah mesin atau sebuah alat. Sensasi yang akan didapat oleh indera penglihatan, pendengaran, dan rasa dari pengguna dapat tenggelam dalam dunia buatan 3D. Teknologi VR telah digunakan oleh sektor yang cukup vital, seperti pada penerbangan, di mana para pilot berlatih pada mesin simulasi sebelum mengudara dengan pesawat asli. Selanjutnya, penerapan VR di beberapa bidang. Pertama, bidang media dan hiburan. Penerapan virtual reality di bidang media dan hiburan terbilang mudah ditemukan. Seperti pada game, penggunaan perangkat VR memberikan sensasi kepada pengguna, sehingga mereka benar-benar berada di area permainan. Selain itu, VR juga sangat membantu media untuk mengenalkan potensi wisata tanah air, seperti melihat keindahan lautan Indonesia. Yang kedua, bidang medis dan kedokteran. Virtual reality sangat bermanfaat pada bidang medis dan kedokteran. Adanya perangkat VR, dokter mampu mendeskripsikan bagian anatomi tubuh sehingga organ mampu terlihat lebih nyata. Mereka juga dapat memutuskan keputusan untuk membedah atau tidak. Pemakaian aplikasi dengan teknologi VR juga bisa menjadi memudahkan dokter dalam melihat perkembangan penyakit, mendiagnosa penyakit, serta teknik perawatan terhadap pasien yang tepat. Yang ketiga adalah bidang militer. Siapa sangka jika virtual reality juga bisa diterapkan di bidang militer. Penggunaan VR ini mampu membantu tentara dalam simulasi perang. Meski hanya imajinasi, pengalaman simulasi perang ini terlihat nyata dan jelas. Cara ini juga terbilang menghemat biaya dan lebih efisien dibandingkan latihan perang sebenarnya. Yang keempat adalah penerapan VR di bidang transportasi. Contoh penerapan di bidang transportasi menggunakan virtual reality, yaitu latihan menerbangkan pesawat. Hal tersebut juga membuat biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena tidak perlu menyewa unit kendaraan ataupun membeli bahan bakar. Tak perlu khawatir, pengalaman latihan ini nyaris mendekati kenyataan dan pastinya terhindar dari hal yang mengkhawatirkan lainnya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang VR. Sekarang kita berlanjut ke AR. Apa itu AR? AR merupakan kepanjangan dari Augmented Reality. Adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi, pada intinya, augmented reality atau AR adalah teknologi yang mampu menyipsikan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkannya ke dunia nyata dengan bantuan seperti webcam, komputer, kamera, bahkan kacamata khusus. Oke, setelah kita membahas tentang definisi apa itu AR, selanjutnya kita ke penerapannya. Oke, jadi penerapannya itu sangat banyak. Di sini saya akan membahas tentang 4 hal saja, yaitu bagaimana pengaruh. Yang pertama, bagaimana pengaruh AR ke pasar teknologi. Di sini seperti Apple dan smartphone Android berlomba-lomba saling meluncurkan teknologi tersebut. Pada tahun 2018, Arcade 2.0 di WWDC menempatkan mobil AR di jalur yang sama dengan AR berbasis headset.
basis pengguna AR mobil di seluruh dunia terus berkembang sejak saat itu. Di smartphone Android juga nggak mau kalah. Mereka mendukung AR mengalami lonjakan dari 100 juta menjadi 250 juta pengguna dengan adopsi perangkat lunak berbasis AR Core di pasar. Yang kedua adalah AR memberikan pengalaman baru belanja. Setidaknya 100 juta pengguna diharapkan menggunakan aplikasi belanja yang mendukung AR pada tahun 2019. Beberapa perusahaan brand pakaian Amerika seperti Uniqlo dan Lacoste telah menerapkan aplikasi showroom dan fitting room yang menyediakan opsi coba sebelum Anda beli dalam ruang AR. Teknologi kamera pintar yang memindai tag RFID juga menawarkan kemampuan untuk membawa pelanggan ke pengalaman berbelanja yang menarik. Pelanggan IKEA memiliki akses ke aplikasi IKEA Place yang memungkinkan mereka untuk mengarahkan ponsel ke ruang dan melihat seperti apa produk-produk di rumah mereka. Yang ketiga adalah penerapan AR di navigasi ruangan. Orang-orang sudah sangat bergantung pada layanan peta baik dari Google dan Apple untuk berkeliling di luar. Tetapi navigasi dalam ruangan tetap menjadi kasus penggunaan yang mengejutkan publik. Aplikasi AR untuk navigasi dalam ruangan dapat memberikan arahan di bandara, mal, rumah sakit, kampus, dan kantor. Bandara Gatwick London telah mengerahkan solusi smartphone sendiri yang menyediakan rute ke terminal dan gerbang berdasarkan nomor penerbangan pengguna. Pada bulan Februari 2019, Google memulai pengujian terbatas fitur navigasi AR di Google Maps. Pengguna cukup mengeluarkan ponsel mereka, mengarahkan kamera mereka dan melihat informasi tentang fitur-fitur sekitar secara nyata. Yang terakhir adalah penerapan AR ke AI. Kecerdasan buatan dan machine learning merupakan sektor yang tumbuh cepat di bidang teknologi, menyatukan dengan sistem augmented dan mixed reality adalah hal yang paling cocok untuk AI dan ML, terutama visi komputer. Demikian juga penerapannya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menangani masalah seperti diagnosis penyakit memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil kinerja dengan memasangkan profil konsumen dengan AR dan ML. Sekian dari video VR dan AR, semoga dapat dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.